Shalom dan selamat pagi, saya Iren dan seperti biasa pada pembahasan seri menyelidiki Alkitab, saya akan ditemani oleh Kak David. Halo Kak David, Halo Iren. sebelum memulai pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai pembahasan seri menyelidiki Alkitab, kiranya Tuhan juga mau sertai kami, dan pembahasan ini kami dapat ambil pelajaran. Kami dapat mengambil pelajaran yang penting dan kami dapat mengaplikasikannya itu dalam kehidupan sehari-hari kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan membahas model kita bagian yang kedua dengan judul Roy yang rendah hati dan mau diajar. Silakan Kak David untuk dimulai pembahasannya. Thank you Iren. Ya, kita akan mulai dengan kutipan kita yang pertama. Terdapat di dalam buku Great Controversy, halaman 599, paragraf yang pertama. Di sana dituliskan, kita harus datang dengan roh kerendahan hati dan dapat diajar untuk memperoleh pengetahuan dari Aku yang agung itu. Jika tidak, malaikat-malaikat jahat akan membutakan pikiran kita sedemikian rupa dan mengeraskan hati kita sehingga kita tidak akan dipengaruhi oleh kebenaran itu. Nah, jadi dari kutipan ini kita bisa lihat ya, bahwa modal kita, salah satu modal kita di dalam mempelajari firman Tuhan adalah kita harus memiliki roh yang rendah hati. Roh kerendahan hati. Dan juga apa? Kita harus mau diajar. Nah, itu salah satu modal kita di dalam mempelajari firman Tuhan. Karena kalau kita meninggikan diri, ya kita nggak bisa diajar tentunya. Ya, ketika berbicara tentang meninggikan diri, saya teringat dengan orang-orang Farisi. Ya, Iren tahu kan orang-orang Farisi yang menolak Kristus waktu itu, waktu Kristus masih di dunia. Tahu. Ya, orang-orang Farisi ini kita tahu dia adalah mereka yang menolak Kristus ini, mereka orang yang meninggikan dirinya. Dalam artian mereka menganggap bahwa mereka sudah tahu semua. Mereka ini orang yang sudah benar gitu, sehingga mereka tidak bisa memahami firman Tuhan. Buktinya apa? Ya, buktinya mereka menolak Kristus. Jadi ketika kita meninggikan diri, kita merasa tidak perlu lagi akan kebenaran. Disitulah Tuhan tidak dapat membuat kita mengerti akan kebenarannya. Itulah yang terjadi pada orang-orang Farisi. Kita mau lihat lagi, kenapa orang Farisi yang menolak Kristus ini um, mereka tidak bisa menerima Yesus. Dalam artian mereka tidak bisa mengerti kebenaran. Ya, Iren bisa baca kutipan yang ada di slide kita. Desire of Ages 275 paragraf 3. Orang-orang Farisi menganggap diri mereka baik-baik saja secara rohani, dan maka dari itu mereka tidak merasa perlu dokter. Nah, itu dia, Ren. Jadi, karena orang Farisi ini menganggap diri mereka baik-baik saja, sudah tahu banyak, maka ketika Kristus datang kepada mereka, mereka bilang, ya kami tidak perlu Yesus. Mereka meninggikan dirinya, ya, sehingga mereka menolak Yesus. Lalu masih di buku yang sama, Iren bisa lanjut baca. Oke. Desire of Ages 279 paragraf 1. Orang Farisi merasa diri mereka terlalu pandai sehingga mereka tidak lagi memerlukan petunjuk. Merasa diri mereka terlalu benar sehingga tidak lagi memerlukan keselamatan. Merasa diri mereka terlalu tinggi sehingga tak lagi memerlukan penghormatan yang berasal dari Kristus. Nah, jadi
Inilah yang membuat mereka tidak bisa memahami kebenaran. Mereka tidak bisa memahami Kristus, sehingga mereka menolak Kristus. Itu. Jadi, kita perlu menyadari akan kebutuhan kita akan Kristus sebelum kita menyelidiki firman-Nya. Kita harus sadar bahwa kita perlu kebenaran. Jadi kita harus menyadari kebutuhan kita akan Kristus ya, sebelum menyelidiki firman-Nya. Lalu, dengan roh yang rendah hati dan mau diajar, maka Tuhan akan membantu kita dalam memahami setiap firman-Nya. Itu. Tak heran di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-25 dikatakan, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, artinya kalau kita merasa diri kita pandai, merasa diri kita bijak, merasa diri kita baik-baik saja, kita tidak perlu kebenaran, kita tidak perlu firman Tuhan lagi, ya itu artinya kita nggak bisa diajar sama Tuhan, ya kan? Kita tidak akan bisa dibuat mengerti oleh Tuhan akan kebenaran firman-Nya. Itu dia. Karena Tuhan menyatakan firman-Nya kepada orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang mau diajar. Itulah juga ayat kita selanjutnya mengatakan, Iren bisa baca? Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, thank you Iren. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar salah satu modal kita selanjutnya di dalam mempelajari atau menyelidiki Alkitab adalah kita harus memiliki roh yang rendah hati dan kita harus mau diajar oleh Tuhan. Jadi, marilah kita meminta roh yang rendah hati dan yang mau diajar dari Tuhan, agar kita dapat mengerti kebenaran firman-Nya. Gitu, Ren. Oke, terima kasih untuk Kak David buat pembahasan yang telah dibawakan dan untuk teman-teman semua yang telah mendengarkan sampai akhir. Dan sebelum kita mengakhiri pembahasan kita, marilah kita berdoa. Boleh minta kesediaan Kak David untuk doa tutup? Oke, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat pembahasan hari ini ya Bapak, di pagi hari ini. Biarlah apa yang kami sudah dengar, Engkau menuntun kami untuk dapat memahami lebih lagi akan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga memohonkan roh yang rendah hati daripada-Mu ya Bapak. Kami memohonkan agar diri kami ini bisa diubah supaya kami bisa mau diajar oleh Tuhan untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ampuni segala dosa kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, bisa diketik di kolom komentar YouTube atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Bisa juga menghubungi media sosial Grow di Facebook maupun di Instagram. Terima kasih, selamat pagi, dan Tuhan memberkati. Thank you, bye-bye.